Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Bumi Gora, Fakultas Teknik, Prodi S1 Ilmu Komputer, kelompok 2 pada mata kuliah Komputasi Paralel dan Terdistribusi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul penggunaan HEDOP untuk pemrosesan data terdistribusi dalam sistem e-commerce. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Niputu Suwarni. Saya Putri Suci Ramdhani. Saya Dirmayanti. Dan saya Reni Handayani. Baik, yang pertama yang saya jelasin yaitu ada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara bisnis e-commerce beroperasi, memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan menganalisis data dalam skala besar. Data yang dihasilkan dari transaksi, interaksi pelanggan, dan aktivitas logistik sangat besar dalam kompleks. Pengelolaan data dalam jumlah besar ini membutuhkan infrastruktur yang efisien dan dapat diskalakan. HADOP sebuah kerangka kerja sumber terbuka yang dirancang untuk memproseskan data terdistribusi. Menawarkan solusi untuk tantangan ini dengan menggunakan HADOP, perusahaan dapat mengelola data dan jumlah besar secara paralel di banyak server sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi pemrosesan data. Baik, yang kedua yaitu ada tujuan penelitian, ada 3. Yang pertama yaitu analisis arsitektur HADOP yang bagaimana implementasinya dapat diterapkan dalam sistem e-commerce untuk pemrosesan data terdistribusi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi keuntungan dan tantangan yang dihadapkan dalam penggunaan HADOP untuk pemrosesan data terdistribusi dalam sistem e-commerce. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja HADOP dibandingkan dengan metode pemrosesan data terdistribusi dalam konteks e-commerce serta menilai dampaknya terhadap efisiensi dan efektif pemrosesan bisnis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. HEDOP adalah kerangka kerja open source yang dirancang untuk memfasilitasi penyimpanan dan pemrosesan data dan dalam skala besar melalui pemrosesan terdistribusi. Dalam konteks e-commerce, HEDOP digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai aktivitas seperti transaksi penjualan, interaksi pelanggan, logistik, dan interventaris. Kemudian identifikasi celah dalam penelitian sebelumnya. 1. Kekurangan fokus pada e-commerce. Penelitian ini khusus mengeksplorasi penggunaan HEDOP dalam e-commerce berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih umum. 2. Evaluasi kinerja yang terbatas. Akan dilakukan evaluasi kinerja HEDOP dalam memproses data e-commerce dan dibandingkan dengan metode tradisional. 3. Studi kasus praktis, menyediakan studi kasus nyata dari perusahaan e-commerce untuk menunjukkan manfaat dan tantangan dalam implementasi HEDOP. 4. Manfaat bisnis yang spesifik, menjelaskan manfaat bisnis konkret dari penggunaan HEDOP seperti peningkatan efisiensi operasional dan analisis data dalam e-commerce. Selanjutnya ada metodologi desain penelitian. Desain penelitian akan digunakan dalam penelitian berjudul penggunaan HEDOP untuk pemrosesan data terdistribusi dalam sistem e-commerce adalah desain penelitian campuran mixed method. Desain ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang kompresif mengenai penggunaan HEDOP dalam pemrosesan data terdistribusi di lingkungan e-commerce. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu ada eksperimen mengukur kinerja HEDOP dalam berbagai skenario pemrosesan data e-commerce meliputi waktu, pemrosesan, dan penggunaan sumber daya. Survei mengumpulkan data dari perusahaan e-commerce tentang penggunaan HEDOP, tingkat kepuasan dan hasil yang diperoleh. Pendekatan kualitatif
Ada studi kasus, studi mendalami pada perusahaan e-commerce yang telah mengimplementasi Hadop, termasuk wawancara dengan manajer IT, TI, analisis data, dan penggunaan akhir. Yang terakhir ada observasi, mengamati langsung pemrosesan, implementasi, dan penggunaan Hadop untuk memahami konteks. Baik, selanjutnya yakni subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini berfokus pada teknologi Hadop dan penerapannya dalam pemrosesan data terdistribusi. Komponen utama yang dikaji adalah Hadop Distributed File System atau HDFS dari MapReduce, serta bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pemrosesan data dalam sistem e-commerce. Yang kedua yakni objek penelitian. Objek penelitian adalah sistem e-commerce yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar. Penelitian ini akan mengkaji efisiensi pemrosesan data, transaksi, data pengguna, dan data produk menggunakan Hadop dalam konteks e-commerce. Studi kasus akan dilakukan pada perusahaan e-commerce terbentuk untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas Hadop dalam mengelola volume data yang besar dan kompleks. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada beberapa prosedur pengumpulan data, yakni identifikasi kebutuhan data, pengujian dan validasi data, penyimpanan data di HDFS. Yang keempat, persiapan dan pembersihan data. Yang kelima, pengumpulan data dari sistem e-commerce. Yang keenam, dokumentasi dan penyimpanan data. Yang ketujuh, pengumpulan data hasil pemrosesan. Baik, selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama yakni analisis deskriptif. Yang kedua, analisis kinerja sistem Hadop. Yang ketiga, analisis MapReduce. Yang keempat, evaluasi hasil. Yang kelima, analisis big data dalam e-commerce. Yang ketujuh, analisis data terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keenam, analisis HDFS atau Hadop Distributed File System. Selanjutnya pembahasan interpretasi temuan, yaitu yang pertama kecepatan dan efisiensi pemrosesan data. Implementasi Hadop meningkatkan kecepatan pemrosesan data hingga 50% lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Hal ini memungkinkan analisis data yang respon dan cepat, esensial, dan lingkungan e-commerce yang dinamis. Yang kedua, skalabilitas sistem. Hadop menunjukkan kemampuan skalabilitas yang baik dalam menangani peningkatan volume data secara linear tanpa bottleneck yang signifikan. Toleransi kesalahan yang tinggi dan ketersediaan data yang dijamin oleh HDFS memastikan kontinuitas operasional bahkan saat terjadi kegagalan node, penting untuk bisnis e-commerce yang mengandalkan konsisten. Yang ketiga, optimalisasi dan distribusi beban kerja MapReduce. Optimalisasi algoritma MapReduce meningkatkan efisiensi hingga 30%, mempercepat waktu pemrosesan dan meningkatkan pemrosesan. Distribusi beban kerja yang merata di seluruh kluster Hadop mengurangi hambatan kinerja, memungkinkan analisis yang lebih kompleks dan skala besar tanpa kendala. Yang keempat, analisis data dan pemahaman perilaku pengguna. Hadop memberikan wawasan mendalam tentang perilaku pengguna melalui analisis dan aktivitas seperti waktu belanja puncak, preferensi produk, dan pola navigasi pengguna. Yang kelima, evaluasi komparatif dengan metode tradisional. Perbandingan dengan metode tradisional menunjukkan bahwa Hadop tidak lebih cepat dan efisiensi, tetapi juga lebih skalabel dan handal untuk pemrosesan data besar. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa Hadop merupakan solusi yang efektif untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan pemahaman data dalam konteks sistem e-commerce yang kompleks dan berukuran besar. Selanjutnya itu ada rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi pengguna Hadop dalam pemrosesan data terdistribusi dalam sistem e-commerce, yaitu yang pertama, evaluasi infrastruktur dan konfigurasi.
Yang kedua, implementasi strategi backup dan pemulihan. Yang ketiga, pengembangan kapasitas analisis data. Yang keempat, ada peningkatan keamanan data. Dan yang terakhir, optimasi kinerja dengan teknik-teknik terbaru. Oke, baik, selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Yang pertama, kinerja pemrosesan data. Adapun kecepatan pemrosesan, implementasi Hadoop pada e-commerce meningkatkan kecepatan pemrosesan data hingga 50% dibandingkan dengan metode tradisional. Yang kedua, skalabilitas sistem, yaitu ada penanganan volume data. Hadoop menunjukkan skalabilitas tinggi dalam menangani peningkatan volume data dari 1 TB hingga 10 TB tanpa bottleneck yang signifikan. Yang ketiga, ada optimalisasi job MapReduce, yaitu ada efisiensi algoritma MapReduce. Teknik optimalisasi seperti kompresi data dan tuning parameter konfigurasi meningkatkan efisiensi job MapReduce hingga 30%. Yang keempat, analisis data e-commerce, yaitu ada analisis perilaku pengguna. Hadoop menggunakan pola perilaku pengguna yang berharga untuk mengoptimalkan penawaran produk dan pengalaman pengguna. Yang kelima, evaluasi komparatif, yaitu ada perbandingan dengan metode tradisional. Hadoop memberikan keunggulan signifikan dalam kecepatan pemrosesan, skalabilitas, dan efisiensi sumber daya dibandingkan metode tradisional. Selanjutnya, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.